Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusuf Herianto. Kita akan mencoba tutorial bagaimana caranya untuk mengakses situs yang sudah kita beli. Jadi ini yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pertama adalah ketika mengakses situs itu bukan lewat Google ya. Jadi bukan misalnya situs kita Anda ketik di sini situs saya.com misalnya. Nah, tidak seperti itu. Ini cara yang salah. Jadi cara yang benar adalah Anda ketiknya itu di bagian address bar. Ya, jadi di bagian ini. Oke. Itu baru di enter ya. Jadi bukan di sini, sekali lagi bukan di sini. Kemudian kita masuk ke website kita. Contoh misalnya ini alamatnya adalah situs saya.com misalnya, atau apapun disesuaikan dengan nama situs Anda. Tapi karena ini saya install di localhost, jadi belum saya hostingkan, maka di sini alamatnya localhost wp-test ini. Ya, jadi Anda jangan melihat atau jangan mencontoh di bagian ini disesuaikan, diganti dengan nama situs Anda masing-masing. Jadi contoh tampilan website awalnya misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk masuk ke administrator, beranda administrator, dari nama website Anda tulis / kemudian wp admin. Nah, seperti ini. Pastikan yang muncul adalah halaman seperti ini. Kemudian silakan masukkan admin, passwordnya dimasukkan secara default. Sekali lagi, untuk Anda yang kemarin hosting di tempat saya, username-nya adalah admin, kemudian passwordnya bismillah dengan B besar dan double L diikuti dengan 2 digit NIM. Kemudian klik login atau enter, tunggu prosesnya, maka kita akan masuk ke beranda seperti ini. Ini adalah bagian beranda di mana kita akan melihat bagian dashboard dari WordPress ya. Jadi nanti kalau aktivitas kita sudah banyak, di sini akan muncul ada komentar dan sebagainya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan situs kita yang dibuat dari WordPress ini. Pertama, kita masuk ke bagian setting, kemudian general. Nah, di sini kita bisa mengedit judul dari situs kita. Judul situs kita atau site title ini tidak wajib sama dengan nama domainnya. Jadi misalnya nama domain ini adalah situs saya.com, ini tidak wajib ditulis semua ya. Jadi misalnya situs saya saja boleh seperti ini. Kemudian tagline-nya ini bebas ya, tidak harus sama juga dengan nama domainnya. Misalnya informasi teknologi terkini misalnya begitu. Kemudian ini tolong jangan dirubah ya. Untuk WordPress, address atau URL dan set address ini jangan dirubah ya, karena itu sudah dihostingkan dan sudah jalan. Kalau Anda rubah kemudian Anda simpan, pasti nanti akan menjadi error ya. Jadi ini untuk apa sebenarnya? Karena tidak boleh dirubah. Ini contohnya, misalnya saya akan installnya di komputer ini, kemudian nantinya pada saat saya setting saya lakukan di komputer ini saja. Nanti pada saat sudah selesai baru saya upload, itu baru nanti bagian WordPress address. Nah, ini saya ganti menjadi nama domain yang sesuai ya. Tapi di sini untuk tutorial saja, saya tidak perlu mengupload secara online, untuk mempercepat loading saja. Kemudian untuk administration email address ini silakan masukkan, saya sarankan masukkan email yang aktif
Jadi nanti dapat digunakan pada saat Anda lupa password, Anda bisa mereset menggunakan email. Ya, tapi nanti biasanya setelah email ini dimasukkan, nanti akan ada link ke email Anda. Jadi silakan dicek emailnya, nanti ada inbox dari WordPress. Di situ untuk konfirmasi tinggal diklik saja linknya. Kemudian di sini membershipnya Anda boleh setting anyone can register atau tidak. Jadi kalau ini Anda setting, berarti semua orang itu bisa mendaftar. Ya, semua orang itu bisa mendaftar. Yang pertama rule-nya, ketika dia mendaftar, dia hanya menjadi subscriber. Ya, boleh saja seperti itu. Apa bedanya antara masing-masing ini? Tentu ada perbedaan ya antara subscriber, kontributor, author, editor, dan administrator itu. Jadi levelnya, dari levelnya, kalau subscriber dia hanya nanti akan mendapatkan notifikasi dan seterusnya gitu, nanti sampai administrator ya. Tapi ini tidak akan saya jelaskan lebih jauh, nanti Anda bisa browsing saja apa perbedaan role user di WordPress. Jadi pastikan new usernya Anda pilih yang subscriber ya, jangan administrator, karena kalau Anda pilih yang administrator tentu nanti siapapun akan bisa menjadi administrator atau bahkan menghapus user Anda gitu. Jadi nanti akan mudah sekali untuk diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian site language-nya, bahasanya kita menggunakan English US saja supaya nanti tutorialnya bisa Anda ikuti. Jadi jangan Anda ganti dulu dengan bahasa Indonesia karena mungkin nanti akan menjadi berbeda, mungkin akan menyulitkan. Kemudian di bagian time zone, karena kita di Indonesia, maka kita bisa tambahkan atau kita setting dengan UTC plus 7 ya. Jadi ini time zone-nya sama persis dengan jam kita di Indonesia, khususnya di Banyumas ini ya. Kemudian date format ini sebenarnya kita bisa milih ya, mau misalnya tanggalnya dulu, kemudian bulan, baru tahun seperti ini, atau yang custom seperti ini. Jadi previewnya seperti ini. Kalau kita pilih yang default seperti ini, maka nanti setiap postingannya akan muncul bulannya dulu, tanggal, baru tahun. Ya, kalau Anda mau sesuaikan dengan format kita, berarti kita pilih yang custom, kemudian F nya kita taruh di belakang C. Nah, contoh seperti ini, 19 Maret 2020, atau komanya mau dibuang juga nggak masalah. Itu hanya untuk date format, pengaturan format tanggal di dalam setiap postingannya. Jadi kan di setiap postingan nanti akan muncul ini postingannya di upload tanggal berapa gitu ya. Jadi nanti kita user itu nanti atau pengunjung bisa melihat kapan diuploadnya. Kemudian time format ini juga sama dengan tanggal, kita juga bisa atur, bisa yang 24 jam, kita bisa pilih yang ini, atau bisa pilih yang ada AM atau PM nya. AM itu siang, PM itu malam ya. Jadi setelah jam 12 siang lewat itu nanti akan menjadi PM dan seterusnya. Itu tentu Anda sudah paham ya tentang hal itu. Contoh ini misalnya saya setting menjadi yang custom tapi H.2i, ini berarti 24 jam. Kemudian week start on, nah ini artinya adalah setiap minggunya itu kita mulai dari hari apa. Jadi dimulai setiap hari Senin gitu, dalam setiap minggunya. Oke. Kemudian save. Nah, di bagian setting general cukup itu saja yang perlu disetting. Kemudian berikutnya di bagian reading. Di bagian reading ini kita bisa menentukan ketika orang mengakses situs kita
yang mau ditampilkan itu apa, apakah postingan terakhir. Ini paling umum ya digunakan oleh website supaya nanti pengunjung itu bisa tahu konten yang terbaru itu akan ditaruh di paling atas. Atau mungkin Anda bisa menampilkan dalam format yang halaman yang statis, misalnya langsung diarahkan ke halaman about me misalnya. Anda bisa pilih yang bagian ini ya, tapi sekarang saya pilih yang ini dulu. Kemudian kita juga bisa men-setting berapa postingan yang akan muncul di halaman depan. Bisa, ini umumnya 10 ya, tapi bisa Anda tambahin atau Anda kurangi. Begitu juga dengan feed ya, feed ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini ketika postingan itu muncul, kita akan menampilkan seluruh isi dari postingannya atau hanya kesimpulannya. Nah, saya sarankan kesimpulannya ya, jadi jangan langsung muncul, tapi nanti ada, Anda mungkin pernah lihat ada selengkapnya atau read more gitu ya. Nah, itu di situ. Kemudian di sini set engine visibility ini pastikan jangan disentang ya. Karena kalau ini disentang itu artinya Anda menolak Google untuk mendata bahwa website kita nanti layak untuk dimasukkan ke dalam pencarian Google ya. Jadi kalau ini disentang, saya jamin teknik apapun yang Anda gunakan di SEO ini tidak akan mendatangkan traffic melewati search engine gitu ya. Jadi jangan dicentang. Kemudian save. Oke, itu saja di bagian reading. Kemudian bagian permalink ini yang menurut saya penting ya. Nanti untuk yang lain-lain bisa Anda pelajari sendiri. Di permalink ini adalah settingan untuk kita mengatur struktur daripada URL yang akan kita pakai. Nah, secara default dia akan menyarankan di sana ada day dan name. Jadi urutannya nanti ini misalnya nama situs kita, kemudian ini ada tahunnya, kemudian bulan dan tanggal, kemudian judul postingannya apa gitu. Nah, di bagian ini terserah Anda mau pilih yang mana ya, tapi untuk yang sederhana biasa yang saya gunakan adalah yang custom ini, custom structure. Nah, di custom ini saya cuma menampilkan di sana ada, saya hapus dulu, di sana ada kategori dan ada post name. Nah, seperti ini aja. Jadi nanti kita akan belajar tentang kategori ya, memetakan postingan yang kita upload itu kategori apa gitu. Jadi nanti kemungkinan kalau ada postingan dengan judul yang berbeda, dia juga akan mendeteksi atau melihat dari kategorinya apa. Oke, kemudian cukup itu saja di bagian permalink ya. Kemudian kita save. Nah, kalau kita rubah menjadi kategori kategori kemudian post name, maka kita lihat ya, di sini kita bisa melihat visit site. Nah, sekarang saya klik di bagian ini. Nah, sekarang di sini kita akan melihat ini adalah nama domain kita, kemudian ini adalah kategorinya, kemudian ini adalah judul postingannya. Itu ya, itu perbedaannya. Kemudian coba sekarang saya rubah sebentar ke plain ya, ke sini. Kemudian saya save lagi dan saya refresh dulu atau klik ini bagian ini home-nya ya. Kemudian saya klik lagi bagian ini, maka sekarang URL-nya berubah menjadi nama website kita, kemudian tanda tanya P sama dengan 1, di mana 1 ini adalah ID dari postingannya. Jadi kalau Anda pilih yang ini memang lebih sederhana, tapi ini tidak disukai oleh mesin pencari gitu. Jadi saya sarankan Anda pilih yang custom structure, kemudian kategori dan post name. Kemudian kita save. Oke, itu dulu di bagian setting. Kita berlanjut ke video berikutnya.